Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Malam ini kita memasuki sesi keempat dari kitab Maleakhi. Ya, nanti kita akan bahas cukup menarik karena subtemanya adalah Elia akan datang lagi. Kedatangan Elia yang kedua kali. Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur setiap saat kami diberkati. Diberkati dengan firman kebenaran, penyertaan Tuhan. Juga malam ini, mohon berkati program online Bible Study ini agar banyak jiwa menjadi mengerti kebenaran dan hidup mereka diubahkan. Terima kasih, urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam ini sesi keempat, kitab Maleakhi. Dengan tema Elia datang lagi. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Bapak Ibu Saudara, Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Kita baca dulu ya. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi dengan pemusnahan. Bapak Ibu, Nabi Maleakhi menulis bahwa Tuhan akan mengutus Nabi Elia menjelang datangnya hari Tuhan. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan hari Tuhan? Ikuti sesi-sesi sebelumnya, kita sudah bahas. Apa itu hari Tuhan maksudnya? Ada beberapa kemungkinan, ya. Nah, di Maleakhi pasal 4 ayat 5-6 ini, Tuhan sendiri yang berkata bahwa ia akan mengutus Nabi Elia kepada umatnya menjelang datangnya hari Tuhan. Gitu, saudara. Nah, apakah Elia akan datang lagi? Inilah yang akan kita bahas. Oke, berikutnya. Ya, nubuatan Maleakhi. Bentar. Ya, nubuatan Maleakhi tentang kedatangan Elia ini adalah janji penting. Kenapa? Karena nubuatan akan datangnya hari Tuhan. Jadi sangat penting. Janji ini menunjuk pada persiapan jalan bagi Tuhan. Pertanyaannya, apakah benar Elia akan datang lagi? Atau siapakah Elia tanda kutip yang dimaksud dengan nubuatan ini? Ya. Terus bagaimana nubuatan itu digenapi? Ini yang menjadi pokok bahasan kita malam ini. Sekaligus kita akan belajar bagaimana membaca Alkitab sesuai konteksnya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Bapak Ibu Saudara tentu tahu Nabi Elia itu nabi di Perjanjian Lama. Jauh sebelum zamannya Maleakhi. Ya. Artinya ketika Maleakhi melayani, Elia sudah naik ke surga. Begitu ya. Elia terkenal sebagai nabi besar Israel yang menentang penyembahan Baal di zamannya Raja Ahab. Bapak Ibu bisa baca di 1 Raja-Raja pasal 17 sampai pasal 19. Nanti dibaca lagi ya. Kita sudah bahas hal itu waktu membahas kitab Raja-Raja. Kemudian ia dipakai secara luar biasa untuk mengalahkan nabi-nabi Baal. Akhirnya nabi-nabi Baal itu dibunuh karena melawan Tuhan. Banyak sekali, 400 nabi-nabi Baal. Ya. Nah, kemudian Elia adalah salah satu nabi yang tidak mengalami kematian. Tetapi diangkat ke surga hidup-hidup dengan kereta berapi dan kuda berapi. Ya, itu bisa dibaca di 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Coba kita baca sebentar ya. 2 Raja-Raja. Ya, 2 Raja-Raja, pasalnya yang ke-2, ayatnya yang ke-11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata. Mereka di sini adalah Elia dan Elisa.
Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ini luar biasa loh. Sehingga Elisa terkejut ya. Di ayat 12-nya dijelaskan di situ. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku." Elisa melihat Elia dijemput kereta berkuda, kereta berapi dan kuda berapi turun dari langit menjemput Elia dan membawanya ke surga dalam angin badai. Itu ceritanya. Jadi karena Elia tidak mati, saudara, ya, karena Elia tidak mati secara fisik, maka ada harapan bahwa ia akan kembali suatu hari. Gitu ceritanya. Nah, pengharapan orang-orang Yahudi ini bahwa sebelum Mesias datang, Elia akan datang lagi. Kehadirannya akan menandai awal zaman baru. Inilah yang kemudian ditulis oleh Nabi Yesaya juga. Coba kita cek ya, kita periksa. Yesaya pasal 40 ayat 3 dan 5. Yesaya menulis begini, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ini Nabi Yesaya ini. Ayat 5-nya, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Nabi Yesaya sudah menulis tentang hal ini juga. Ya. Nah, jadi dengan demikian cukup kuat ini nubuatannya. Dua nabi. Ya. Nabi Maleaki dan Nabi Yesaya yang menulis. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Nah, pertanyaannya siapakah Elia tanda kutip yang akan datang itu? Atau benar-benar Elia atau Elia tanda kutip? Kita harus membaca Maleaki 3 ayat 1. Maleaki 3 ayat 1. Perhatikan baik-baik ya. Mesti teliti supaya konteksnya bisa ditangkap dengan benar. Belajar ya, saudara. Maleaki pasal 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Jadi dalam Maleaki 3 ayat 1 ini, Tuhan menyuruh utusannya untuk mempersiapkan jalan di hadapannya. Ya. Nah, siapa yang memenuhi kriteria nubuatan ini? Kita baca dulu Maleaki 4 ayat 5 juga ya, sekalian. Maleaki pasal 4 ayatnya yang kelima. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Jadi, di Maleaki 4 ayat 5 ini disebutkan jelas itu. Yang dimaksud adalah Elia. Gitu ya. Nah, jadi siapakah yang memenuhi kriteria nubuatan ini? Dijelaskan di sini adalah Elia. Apakah benar Elia secara fisik atau bagaimana? Nah, oke, kita lanjutkan dulu ya, Bapak Ibu Saudara. Supaya kita bisa belajar membaca pelan-pelan sesuai konteks. Ya, siapa yang memenuhi kriteria ini sebenarnya? Kita baca saja dari perjanjian baru menurut Tuhan Yesus sendiri. Matius 11 ayat 7. Matius pasal 11 ayat 7. Saya bacakan ya. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Ini yang bicara Tuhan Yesus, bicara tentang Yohanes. Apa yang dibicarakan Tuhan? Itu. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Nah, mestinya dibaca urut ya, Bapak Ibu ya. Coba kita baca urut saja. Ayat 8. Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus?
Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Ya, jadi eh, ayat 9. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Ayat 10-nya. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanku. Perhatikan baik-baik. Matius 11 ayat 10 ini kutipan dari Maleakhi tadi. Ya, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Kan begitu. Nah, barulah kita bisa baca seterusnya yang dimaksud siapa. Ayat 13 dan 14. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Bapak Ibu mengerti? Jadi ayat Matius 11 ini, dari ayat 7, dijelaskan di situ bahwa Tuhan Yesus yang berbicara kepada orang banyak tentang siapa? Tentang Yohanes Pembaptis. Nah, di ayat 14, itu jelas sekali. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah yang dimaksud ia siapa? Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptislah Elia yang akan datang itu. Ini yang bicara Tuhan Yesus, tidak mungkin salah. Tuhan Yesus berkata, Yohanes Pembaptis inilah yang dimaksud dengan Elia yang akan datang itu. Yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Itu maksudnya. Ya. Jadi di ayat ini jelas yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan Elia yang akan datang itu adalah Yohanes Pembaptis. Begitu juga saudara bisa baca di Markus dan Lukas. Sama, ceritanya sama. Makanya Matius, Markus, dan Lukas ini nanti kita bahas di sesi-sesi mendatang. Disebut Injil sinoptik. Sinoptik. Kenapa? Karena ketiga Injil ini memuat kisah yang sebagian besar sama. Jadi pengulangan aja. Tetapi saling melengkapi. Ada ayat yang tidak ada di satu sama lain. Tapi sebagian besar ada masing-masing. Makanya disebut Injil sinoptik. Ya, jelas ya. Jadi yang pertama, menurut Tuhan Yesus, Elia yang akan datang itu adalah Yohanes Pembaptis. Nanti dibaca sendiri ya, Matius 11 ayat 14 tadi. Nah, di Maleakhi 4 ayat 5, itu menunjuk kepada Yohanes Pembaptis. Sangat jelas. Kenapa? Makanya orang bertanya kepada Yohanes Pembaptis, apakah engkau Elia itu yang akan datang? Gitu. Coba kita cek di Yohanes pasal 1, ayat 19 sampai 27 ya. Ayat 19 sampai 27. Oke, saya bacakan ya. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Jadi beberapa imam dan orang-orang Lewi itu diutus orang Yahudi untuk bertanya kepada Yohanes, siapakah engkau Yohanes? Gitu. Ayat 20. Ia mengaku, ya, Yohanes ini mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia. Dan ia menjawab, bukan, kata Yohanes Pembaptis. Orang-orang menebak, jangan-jangan ini Elia yang akan datang. Gitu. Tapi Yohanes Pembaptis menjawab, bukan. Mereka bertanya lagi, engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab juga, bukan. Nah, gitu. Ya. Jadi orang-orang itu mengira Yohanes Pembaptis itu Elia yang akan datang. Tapi Yohanes Pembaptis bilang, bukan. Oke, kita lanjutkan lagi. Sementara Tuhan Yesus berkata, iya, dialah Elia. Sedangkan Yohanes Pembaptis sendiri mengatakan dia bukan Elia yang akan datang. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, jadi saudara,
Di dalam Lukas 1 ayat 13 sampai 17, di situ dijelaskan. Coba kita cek. Lukas pasal 1 ayat 13 sampai 17. Saya bacakan ya. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Yohanes Pembaptis ini ya. Ayat 14. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Ayat 15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ayat 16. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Ayat 17-nya yang menjelaskannya dengan jelas. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Nah, perhatikan itu. Jadi Yohanes Pembaptis ini berjalan, membuka jalan bagi Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Jadi ia seperti memakai roh dan kuasanya Elia menyertai dia, gitu. Ya, makanya disebut Elia yang akan datang itu oleh Tuhan Yesus. Karena Yohanes Pembaptis berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Ini saudara, dalam roh dan kuasa Elia. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengidentifikasi Yohanes Pembaptis sebagai Elia. Meskipun secara fisik bukan Elia, tetapi ia dalam roh dan kuasa Elia. Gitu ya. Sedangkan Yohanes sendiri memang mengatakan bahwa ia bukan Elia secara literal atau fisik atau harafiah. Memang bukan, tapi secara dalam roh dan kuasa Elia. Lagi pula Tuhan Yesus mengatakan secara jelas eksplisit. Kalau orang mau terima, dialah Elia yang dimaksud oleh kitab suci. Ya tentu saja Tuhan Yesus tidak pernah salah. Makanya kalau kita baca Alkitab, harus teliti, harus lengkap, sesuai konteks. Kita lihat Tuhan Yesus mengatakan, itulah Elia yang dimaksud oleh kitab suci. Ya kita harus aminkan. Sedangkan Yohanes Pembaptis sendiri mengatakan, aku bukan Elia, ya pastilah. Kan bukan secara fisik Elia. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Tetapi Elia memang datang, saudara. Secara fisik. Elia memang datang. Markus 9 ayat 2-4. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mereka. Inilah peristiwa transfigurasi, di mana Tuhan Yesus bersinar-sinar, berubah bersama Musa dan Elia. Ya, maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, kedua-duanya sedang berbicara kepada Yesus. Jadi itulah peristiwa transfigurasi. Saudara. Rupanya Elia dan Musa datang menemui Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke salib. Sebelum ditangkap itu. Saudara. Ya. Nah, ini menjelaskan bahwa Elia memang datang bersama Musa secara fisik. Tetapi yang dimaksud mempersiapkan jalan itu Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus yang menyatakannya. Oke, kemudian kesimpulannya, saudara. Nubuat akan kedatangan Elia ini sudah digenapi oleh lahirnya Yohanes Pembaptis. Ialah yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Itu dikatakan sendiri oleh Tuhan Yesus. Ya. Dan ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Artinya apa? Artinya hari Tuhan yang dimaksud, kedatangan Tuhan yang Yesus yang kedua kali, sudah semakin dekat. Oleh karena itu, berjaga-jagalah. Itu kesimpulannya. Begitu ya, saudara. Jadi akhir dari kitab Maleakhi ini,
kitab Maleakhi ini diakhiri dengan bahwa dunia sedang menantikan datangnya Mesias. Yang ternyata kita tahu digenapi 400 tahun kemudian. Ya, jadi sejak zamannya Maleakhi, ada nubuatan akan harinya datangnya hari Tuhan itu digenapinya 400 tahun kemudian. Nah, nanti di pertemuan kita yang mendatang, kita akan membahas uh, sebelum masuk perjanjian baru, yaitu Mesias, yang jejak-jejak Mesias di perjanjian lama. Ya, nanti kita akan membahas bagaimana Mesias itu bayangannya ada sepanjang perjanjian lama. Nubuatannya, gejalanya, bayangannya, tanda-tandanya, semua di sana. Di samping itu kita akan membahas masa setelah zaman Maleakhi sampai lahirnya Tuhan Yesus. 400 tahun umat Israel menunggu masa kekosongan yang disebut dengan masa kekosongan itu. Ya, intertestamental, yang merupakan jarak perjanjian lama dan perjanjian baru. 400 tahun tidak ada nubuatan, tidak ada nabi-nabi, kosong. Setelah itu barulah lahir Mesias. Nanti kita bahas masa 400 tahun itu, apa yang terjadi sebenarnya. Gitu ya. Jadi kita tidak langsung melompat ke perjanjian baru, kita akan masuk ke jejaknya Mesias sepanjang perjanjian lama, kemudian 400 tahun menjelang perjanjian baru, dan seperti janji saya sebelumnya, kita akan bahas perjanjian lama secara singkat. Perjanjian lama itu ringkasannya dari awal sampai akhir, supaya Bapak Ibu tetap memiliki gambaran besarnya. Jangan sampai udah lupa kitab Kejadian, sudah lama dibahasnya gitu. Ngomong-ngomong, kita sudah bahas 5 tahun loh, saudara. Sejak pandemi, hampir 5 tahun menyelesaikan perjanjian lama ini. Jadi Bapak Ibu saudara yang benar-benar serius mau belajar Alkitab dan tidak punya waktu untuk belajar di STT, ikuti OBS ini dari awal Kejadian sampai nanti Maleakhi ini selesai dan seterusnya. Karena dengan belajar seperti ini, kita belajar urut, sekaligus kita belajar sistematika teologi. Artinya apa? Artinya kalau kita menemukan satu tema, langsung kita bahas sampai habis. Contoh, waktu di kitab Kejadian, waktu membahas Abraham tentang sunat, tidak berhenti di situ, langsung saya selesaikan sampai habis, kan ternyata sunat itu akhirnya tidak berlaku lagi di perjanjian baru. Supaya topik itu tidak menggantung, sehingga setiap kita yang belajar lalu hilang arahnya. Itulah sistematika teologi. Sekaligus ketika kita membahas ayat-ayat Alkitab, saya tunjukkan kan bagaimana membaca dengan benar sesuai konteks. Nah, itu ilmunya hermeneutik namanya. Jadi Bapak Ibu ini sekali ikut OBS belajar minimal 3 hal. 1, biblika per kitab. 2, sistematika teologi. Sekaligus satu topik dihabiskan sampai habis. Ya. Dan ketiga, hermeneutika. Nah, itu baca secara tidak sadar Bapak Ibu sudah belajar itu. Ya. Nah, makanya harus rajin ikut OBS supaya urut, lengkap, ya. Harus tekun. Bapak Ibu Saudara yang baru ikut, ulang dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian itu landasan dari perjanjian lama. Dasarnya, Saudara. Memang kita bahas lama sekali, 50 sesi. Tapi itu dasarnya. Semua dasarnya di sana. Janji yang mula-mula tentang Mesias ada di sana juga. Nah, makanya mesti tekun. Nggak ada, tanpa ketekunan tidak ada orang bisa sukses. Tanpa ketekunan tidak akan ada hasil. Ya. Demikian juga dengan keselamatan. Orang yang selamat hanya orang yang tekun atau taat sampai akhirnya. Sampai menutup mata. Begitu ya, Bapak Ibu Saudara. Oke, kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab tentunya. Kalau ada yang mau bertanya bisa raise hand. Sebentar saya buka dulu ini ya, supaya bisa unmute.
Ya, baik, silakan mulai dari Ibu Mariana. Ya Pak, dua pertanyaan ya Pak. Ya, boleh. Nah, pertanyaan pertama, yang 400 tahun kosong itu. Ya, Nah, selama kosong itu, apakah Allah masih berbicara? Maksudnya dengan cara apa Allah berbicara dengan bangsa Israel itu? Terus yang kedua, masa di masa kosong itu apa hukum hukum yang sudah Allah tetapkan itu masih berlaku, Pak? oke, baik. Atau bangsa Israel itu dituntun oleh hukum apa gitu? Oke, baik. Jadi begini, masa 400 tahun itu di Alkitab kita tidak ada ceritanya. Ya, seolah-olah kosong ya. Tetapi di situ terjadi peristiwa sejarah, pemberontakan, perang, dan sebagainya. Nah, tapi tidak ditulis di Alkitab kita, tidak dikanonkan. Tapi ada cerita di kitab-kitab apokrifa. Nanti kita akan sampai di sana, Bu. Justru itulah yang akan kita bahas di sesi-sesi mendatang. Supaya Bapak Ibu tahu juga apa yang dimaksud dengan kitab apokrifa. Kalau di saudara kita yang Katolik ada tambahan 5 kitab itu kan. Nah, nanti kita lihat ya di situ itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, hukum apa yang dipakai? Iya ya Pak. Tentu saja Taurat, Bu. Tetap pakai Taurat ya. Tetap. Kan hukum Taurat belum dibatalkan. Hmm. Ya kan? Jadi tetap berdasarkan Taurat. Ya, itu Ya saja, Pak. Bu. Apa itu aja dulu Pak. Oke. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati juga. Yang berikutnya Pak Sandi. Silakan Pak Sandi. Dari GMM Batam. Loh, kemana? Loh, kemana tadi? Pak Sandi raise hand. Kok hilang? Oh, ada. Silakan Pak Sandi. Oh ya, Ya, baik Pak. Terima kasih. Salam Pak. oke, silakan. Eh, ya, pembahasannya menarik Pak. Cuman hanya satu aja yang saya ingin tanya Pak. Ya, Kenapa di dalam Malaki 4 ayat 5 itu menggambarkan bahwa Elia itu adalah Yohanes? Artinya kenapa enggak? Misalnya kalaupun itu tadi pembahasan Bapak adalah benar-benar itu adalah Yohanes, kenapa Elia yang menjadi simbolnya Pak? Bukankah misalnya kalau yang naik diangkat enggak mati itu Henok juga ada Pak, atau Musa mungkin ya. Tapi kenapa Elia di situ yang digambarkan? Apa istimewanya dan mungkin ada relationship-nya nggak antara Elia misalnya dengan Yohanes seperti itu? oke. Makasih Pak. Ya, baik. Jadi begini, firman Tuhan berkata Elia akan datang lagi di perjanjian lama. Nah, bagaimana kita tahu bahwa itu adalah Yohanes? Perkataan Tuhan Yesus. Tadi sudah kita bahas ya ayatnya ya. Tuhan Yesus yang berkata, perjanjian lama, hukum Taurat dan sebagainya, kitab para nabi menubuatkan hal itu. Dan kalau kamu percaya, yang dimaksud adalah Elia. Jadi kita sebenarnya tidak tahu kalau tidak diberitahu oleh perjanjian baru, Tuhan Yesus misalnya. Gitu. Jadi kita taunya gara-gara Tuhan Yesus berkata, itu Elia. Gitu. Begitu, Pak. Oh, hanya itu referensinya berarti Hanya Pak ya. itu referensinya. Kata Tuhan Yesus itu. Tadi yang kita sebut Matius, Markus, Lukas semuanya ada referensi tentang itu. Baik, baik, baik. Ya, Makasih Pak. ya. Makasih Pak. Jadi sebenarnya kita harus strict pada konteks. Kalau baca harus konteksnya gitu. Nah, nanti kita tahu jawabannya itu. Gitu. Ya. Pak, sorry Pak, satu lagi Pak. Bagaimana Bapak mencari referensi itu Pak? Misalnya dari Malaki 4 ayat 5 Bapak koneksitaskan misalnya dengan tadi ada Markus, ada Matius, Bapak sampaikan ke situ tuh bagaimana mengkoneksinya Pak? Itu memang secara hermeneutik itu memang benar konteks jauh, konteks dekat. Tapi bagaimana kita Pak ya berusaha misalnya ketika kita mentok di satu ayat ini, biasanya kan konteks dekat dulu kita cari Pak. Ya, Sebelum atau sesudah dalam satu perikop itu. Tapi kalau kita nggak jumpa kan mungkin bisa di bab lain. ya, Tapi bisa betul. saja nanti di kitab lain, misalnya dari perjanjian baru kita masuk ke perjanjian lama. Itu kira-kira gimana Pak caranya untuk mencari itu Pak? Makasih Pak. Ya, oke, baik. Ini pertanyaannya bagus sekali nih. Kalau kita mau tahu, ya kita harus baca. Tidak ada cara lain. Nah, cara lain mungkin
Bapak bisa lihat di buku, siapa tahu ada gitu ya. Kalau saya sudah lama nggak baca buku. Nah, di buku pasti ada yang membahas. Cuma saya nggak tahu buku apa. Atau Bapak bisa cari di apa ya istilahnya. Oh, ada yang namanya commentary. Nah, mungkin di commentary ada Pak, mungkin. Karena saya sekarang sudah nggak baca buku yang kertas itu. Saya cari online saja. Kalau saya search di Alkitab, apakah ada kalimat-kalimat ini? Ada ternyata. Jadi gitu. Nah, tapi kalau manual dibaca, kalau kita baca lengkap, kita akan tahu Pak. Oh iya itu dia. Gitu. Begitu Ya Pak. memang kita kadang-kadang Pak baca Alkitab kita tulisi juga Pak kira-kira, tapi Ya, mengkoneksitaskannya itu yang sulit. Paling ya, kalau misalnya ada kata-kata yang sama, misalnya memparafrasekan gitu, satu kalimat ke kalimat lain itu mungkin masih bisa gampang. ya. Tapi kalau mencari maknanya itu yang agak sulit Pak. Ya, benar. Benar. Nah, makanya ada bantuan misalnya komentari Pak. Misalnya lagi apa ya? Oh, Alkitab online. Kan Alkitab online itu banyak, Pak. Ada Logos, ada The Sword, E-Sword, The Word maksud saya, E-Sword, dan lain-lain. Ada banyak sekali. Saya nggak tahu di Sabda ada apa enggak ya, Alkitab yang bahasa Indonesia itu. Eh, Biasanya suatu ayat itu ada catatan kakinya. Nah, gitu. Kalau ada catatan kaki itu mungkin bisa dapat dari situ. Antara lain begitu caranya. Baik, baik. Makasih Ya. Pak Wigno. Oke, Tuhan berkati. Eh, Berikutnya Pak Epenius. Silakan Pak. Shalom, selamat malam. Shalom. Ya, Terima kasih. silakan. Silakan. Eh, yang pertama, selama ini kami tidak ikut karena jalan jaringan, jadi kami dimaklumin aja ikut. Dan Robert mau ikut. Nah ini baru puji Tuhan ikut. Yang Ya, pertama ya. itu yang kedua pertanyaannya Elia dengan Elisa. Elisa juga sama-sama dengan dia, tapi kenapa tinggalkan baru ini saja terangkat ke surga. Oh, oke, baik. Baik. Ya itu saja. Ya. Yang jelas penjemputan itu adalah keputusan Tuhan. Jadi kita Ya, nggak bisa bertanya kenapa, tapi kemungkinan karena Elia memang yang seniornya, Pak. Elia kan ya. gurunya Elisa. Jadi yang diangkat gurunya, bukan muridnya tentu saja. Karena Elisa baru belajar. Hmm. Jadi ah, itu penjelasan lebih lebih itu pasti benar juga sih. Karena Elia masih belajar sama Elisa belajar dengan kepada Elia. Jadi yang diangkat pasti Elia. Gitu. Ya, Makasih. oke, Tuhan berkati. Sama-sama. Harusnya. Berikutnya siapa ya? Ferdi. Silakan, Ferdi. Shalom, selamat malam Pak. Shalom, selamat malam. Nah, Pak, mohon izin saya mau bertanya. Ya, Kalau Yohanes Pembaptis itu kan dikatakan oleh Tuhan sebagai Elia, ya. tapi kenapa Yohanes Pembaptis terlihat ragu ketika Oh, menyuruh murid-muridnya tanya ke Tuhan, apakah benar itu Tuhan atau kamu nunggu yang lain? oh, baik. Hmm. Ini ini kenapa dia ragu ya? Ah, Mungkin ini nggak ditulis sih kenapa ragunya. Tapi kemungkinan begini, kan dia itu di penjara. Di penjara kok nggak dibebaskan? Jadi dia ragu, benar nggak ini Mesias? Gitu. Karena karena orang Yahudi punya persepsi membayangkan bahwa Mesias itu seorang yang gagah berani, yang tentara perang, jenderal perang, yang akan membebaskan Israel dari penjajahan Roma, sehingga bisa membangun kerajaan seperti zamannya Daud atau Salomo gitu. Nah, makanya Yohanes Pembaptis ragu, loh kok saya nggak dibebaskan, kok begini begitu gitu. Kira-kira begitu. Satu lagi Pak, mungkin Boleh. yang Matius 11 ayat 11 itu maksudnya apa? Tuhan mengatakan kalau yang terkecil di kerajaan sorga lebih besar daripada Yohanes. Oh, maksudnya gini. Saya bacakan dulu ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Artinya Yohanes Pembaptis lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena ia yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jadi itu penting sekali. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Meskipun Yohanes Pembaptis besar, tapi yang ada di surga meskipun yang terkecil
lebih besar dari Yohanes. Apa artinya? Artinya kalau besar di bumi aja, itu belum tentu besar di surga. Nggak ada papanya kalau cuma terkenal di bumi. Makanya di kesempatan lain, para murid bertanya kepada Tuhan Yesus. Oh, bukan bertanya, malah bangga. Aku bisa mengusir setan loh, pakai nama Tuhan. Gitu. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Kamu jangan happy kalau bisa mengusir setan pakai nama Tuhan. Tapi kamu harus berbahagia kalau namamu tercatat di surga. Nah, gitu. Sama tuh. Jadi yang penting tercatat di surga, di bumi. Mau ngetop, mau jadi pendeta hebat, mau apa, mau karunianya segudang. Nggak penting itu. Terdaftar nggak di surga. Gitu. Ya, Ya, terima kasih banyak, Pak. Mas ya. Oke, Tuhan berkati. Ferdi ada di kota mana? Di Kupang, Mbak. Oh, Kupang ya. Oke, Ya, baik. Tuhan berkati ya. salam, Pak. Oke, berikutnya Pak Ari. Silakan Pak Ari. Halo Bapak. Shalom. Shalom Bapak, selamat malam. Selamat Ya, malam selamat untuk malam. kita semua. Shalom. Bapak, ini saya sedikit mundur ke belakang ya Bapak. Ya, Eh, Saya belum mengerti tentang apa nubuatan atau orang Israel. Mereka tinggal di Mesir ini kan 400 tahun. Ini dihitung dari apa Yusuf atau dihitungnya dari mana Bapak? Mohon oh, pencerahan Bapak. waduh. Saya mesti buka lagi. Saya lupa tuh. Dihitungnya dari mana ya 400 tahun ya. Kelihatannya sejak kepindahan mereka. Kan Yusuf lebih dahulu nih. Ya, Nah, lalu mereka kan diangkut ke Mesir. Nah, itu. oke. Mereka tinggal 400 tahun itu bukan Yusufnya, tapi mereka yang pindah. Sejak Oh, pindah. oh, yang 75 orang itu. Ya, sejak itu. Baik, baik. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Itu saja. Itu saja Bapak. Terima Oh, kasih. oke. Baik. Tuhan berkati. Ya Bapak. Terima kasih. Eh, ini Ibu atau Pak Win nih? Tulisannya Win. Silakan. Shalom Pak. Shalom. Shalom Pak. Pak, ini saya mau bertanya Pak. Eh, ada kayak suara pemahaman. Saya bukan teologi ya Pak, Ya, tapi pemahaman itu membahas Alkitab secara mendalam. ya, Apa yang Bapak bahas ini juga sempat dibahas sama suara itu. ya, Dan saya sering WA Bapak kemarin bertanya-tanya tentang ini karena saya nggak ada pemandu gitu ya, dan saya takut tersesat. Nah, ya. untuk yang pembahasan Nabi ini ada ditambahkan juga dengan kitab Ulangan 18:18, Pak. Oke. Nah, mohon maaf Pak kalau salah, tapi suara itu berbicara mengenai Nabi ini adalah Yohanes Pembaptis, Pak, yang Elia itulah. Salah Pak. Salah ya, Pak ya? Salah. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka seperti engkau ini. Engkaunya Musa ya. Iya. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ini yang nabi akan datang ini adalah Tuhan Yesus. Bukan Eh, Elia. jadi Tuhan Yesus itu Nabi, Pak ya? Tuhan Yesus itu nabi, imam besar, raja juga. Selain yang Ulangan itu ada nggak yang menjelaskan Tuhan Yesus itu Nabi? Oh, banyak Pak. Banyak ya. Di perjanjian baru kan Tuhan Yesus dikatakan sebagai rabi ya juga, guru juga. Semua jabatan itu di Oh, disandang oleh Tuhan Yesus. oke, oke. Ya, Nah, Pak, untuk yang kedua, Pak, saya ingin bertanya, ya. apakah setiap firman yang disampaikan itu kita boleh mengklaim sebagai janji untuk kita, seperti Yeremia 1 ayat 1, Pak? 1 ayat berapa itu yang Tuhan berkata kepada Yeremia bahwa sebelum dikandung, aku sudah mengenal engkau dan aku telah menetapkan engkau sebagai nabi bagi bangsa-bangsa. Apakah ketika kita membaca Alkitab, Tuhan berkata begitu, kita boleh mengambil itu sebagai berbicara kepada kita Tidak boleh. sendiri kayak gitu? Tidak boleh, Tidak Pak boleh. ya? Tidak boleh. Itu Tuhan bicara tentang Yeremia. Aku sudah Oke, memilih engkau menjadi nabi ketika engkau masih di kandungan. oke, Apakah Pak. kita jadi nabi sejak dari kandungan? Kan tidak. Iya. Makanya Ah, membaca Alkitab itu harus sesuai konteks. ya.
gitu. Betul, Pak. Nah, terus yang maaf Pak agak panjang Pak. Nggak apa-apa. Yang ketiga Pak, saya pernah mendapat pemahaman mengenai zaitun asli dan zaitun liar Pak. Ya. Saya mengenal dua pemahaman begini Pak ya, karena saya dulu dari Katolik Pak, Ya. dan sekarang saya Kristen Pak, tapi saya baru keluar dari gereja karena tidak sependapat dengan gereja itu Pak. Oke. Jadi ada suatu ajaran Pak mengatakan sekali selamat tetaplah selamat Pak. Oke. Dan menurut saya ini adalah janji kepada bangsa Israel yang adalah zaitun asli yang telah ditetapkan Tuhan sebagai anak durhaka Pak. Ketika Tuhan Yesus berkata dengan wanita di Kanaan yang meminta Tuhan Yesus mengusir roh jahat untuk anaknya, berkata, Tuhan, biarlah roti yang ini untuk saya. Saya lupa Pak. Terus Tuhan Yesus menjawab, saya diutus untuk bangsa Israel, khususnya bangsa yang sesat dan tidak baik untuk memberikan roti ini kepada anjing. Lalu ketika mendengar ini, wanita Kanaan itu berkata, tidak apa, saya memperoleh remah dari meja itu Pak. Jadi setelah itu Tuhan Yesus berkata, terdapat iman pada wanita Kanaan ini Pak. Nah, Pertanyaannya, jadi pertanyaannya gitu, wanita Kanaan ini sama seperti zaitun liar yang kita anak Abraham itu diselamatkan karena iman kan Pak? betul. Nah, iman yang saya dapat itu iman yang harus merendahkan diri dan mengalami pertobatan Pak. Betul. Nah, apakah yang zaitun liar ini sama dengan zaitun asli Pak? Karena yang zaitun asli ini kan sekali selamat tetap selamat. Sedangkan Salah, yang Pak. salah ya? Nggak Oke. ada sekali selamat tetap selamat tuh nggak ada. Oh Zaitun iya. yang asli umat Israel banyak yang binasa, Pak. Oh, Umat gitu. pilihan banyak yang binasa. Coba dibaca Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Oke, Pak. Kenapa binasa? Kenapa tidak mengenal padahal umat Allah, Allah yang pilih, Tuhan yang pilih. Ya. Karena mereka lah yang menolak pengenalan itu. Itu teologi sekali selamat tetap selamat tuh salah, Pak. Ya, Pak, saya barusan keluar dari gereja itu, Pak. Salah, Pak. Itu Ya. jangan belajar di situ. Ya, Pak, terima Saya kasih, mau Pak. bacakan Ibrani pasal 6. Nanti Bapak catat ya. Iya, iya. Ibrani pasal 6. Dari ayat 4 sampai ayat 6. Saya bacakan ya, biar Ya. tuntas. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, orangnya udah benar nih semuanya, hidup dalam kebenaran. Ayat 6-nya, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Kalau orang sudah benar, lalu murtad lagi, binasa. Nggak ada itu sekali selamat tetap selamat. Nanti mereka ngelesnya gini, Pak. Loh, kalau dia murtad lagi, artinya dia memang nggak dipilih sejak awal. Gitu. Curang memang. Ngepas-ngepasin. Nangkep Pak, nggak? yang terakhir, iya, ayat itu juga saya dapat, Pak, dari yang suara itu. Nah, yang terakhir itu, Pak, saya ingin bertanya Ya. mengenai yang dosa. Jadi Roh Kudus itu akan memberikan arti dosa yang sebenarnya, yaitu tidak percaya kepada Yesus. Nah, Maksudnya? di mana ya Pak? Saya lupa. Kalimatnya Jadi, salah loh, Pak, tadi. hah? Kalimatnya tadi salah loh, Pak. Bentar Pak, Coba diulang. saya cek dulu. Jadi saya tuh dapat Roh Kudus akan memberikan arti dosa yang sebenarnya. Oke, terus? Bentar Pak, bentar saya cari dulu. Nah, jadi yang saya dapat itu dosa itu ada yang mematikan dan ada yang tidak mematikan. Betul. Itu ada di Yohanes 16 ayat 8, Pak. Benar. Itu sudah saya khotbahkan, Pak. Apa yang dimaksud dosa iya. yang mematikan, apa yang tidak. Ya, saya nggak ikut Pak kemarin. Ya. Nah, jadi artinya gini, setiap dosa, apapun dosa itu, kalau Iya. bertobat diampuni nggak? Iya, pasti Pak. Ya, itu dosanya artinya sudah tidak mematikan lagi kalau dibarengi dengan pertobatan. Tapi kalau dosa nggak bertobat, pasti binasa, Pak. Oh, Coba dibaca Kisah Rasul 3 ayat 19. Oleh karena itu,
sadarlah dan berbaliklah, bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Gitu. Harus bertobat. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, itu saja ya. Ya, ya. Baik. Masih banyak, Pak. Nanti di Ya. WA aja. Ya, Terima kasih, boleh. Pak. Iya, iya. Ya, Tuhan Yesus berkati. Iya. Oke, berikutnya Pak Wirawan. Pak Wirawan tadi sudah belum ya? Pak Wirawan tadi sudah belum ya? Belum, Pak. Belum. Oke, Saya silakan. nunggu-nunggu. Silakan. Apa kabar, Pak? Shalom. Baik, baik. Ini saya kaget, Pak. Kitab Maliaki ini saya pikir kitab nabi-nabi kecil. Biasanya kan yang sebelum-sebelumnya Pak Wiknya bahas cuma 1-2 sesi selesai. Ya. Ini sampai 4 sesi, sampai saya kaget. Maklum, Pak. Saya dulu dari gereja yang taunya cuma Maliaki 3 ayat 10 aja. Saya nggak pernah tahu kok Maliaki ini sedalam ini. Luar biasa, Pak. Iya. Jadi setiap kali kalau Pak Wiknya khotbah itu setiap minggu saya selalu ikutin ulangannya. Itu kadang-kadang saya ada pertanyaan. Wah, nanti saya mau tanya deh di hari Rabu. Boleh, Tapi saya nggak catat. Sekarang saya lupa. Ya. Karena apa ya? Karena saya bukan mau memuji Pak Wiknya ya, Pak ya. Tapi ini kenyataannya, Pak. Tiap kali kalau Pak Wiknya khotbah, itu selalu saya dapat rema-rema yang baru gitu, Pak. Oh, puji Tuhan. Itu kayak Pak Eras dulu ya, Pak ya. Jarang gitu. Dulu saya punya pendeta saya namanya Pak Alex Tanusaputra itu juga seperti itu. Jarang pendeta-pendeta seperti itu. Jadi yang biasanya ya ulang-ulang terus ya di situ-situ terus gitu, Pak. Jarang ada yang bisa kasih rema-rema yang sesuai dengan ya belum pernah saya dengar gitu, Pak. Tapi itu bukan yang dibuat-buat ya, Pak ya. Yang benar-benar sesuai dengan Alkitab gitu, Pak. Ya, Nah ini, Pak, saya mau tanya. Henok sama Elia ya, Pak ya. Ya. Itu kan diangkat ke surga. Ya. Nah ini tadi dulu saya ada pertanyaan di benak saya, surga itu apakah benar-benar langsung ke surga atau mampir ke Firdaus, Pak? Oke, baik. Begini, kita harus jelas mekanismenya. Kalau seseorang mati, ya, tubuhnya dikubur, tubuhnya kembali menjadi tanah. Tapi rohnya kemana? Kalau orang benar, rohnya ke Firdaus. Kalau orang tidak benar, rohnya ke Hades. Artinya Firdaus dan Hades itu adalah dunia roh, bukan dunia fisik. Nah, nanti ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kebangkitan. Artinya orang-orang yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan, yang jahat juga dibangkitkan, tapi yang di dalam Tuhan dibawa oleh Tuhan Yesus secara fisik yang ini. Karena sudah bangkit kan, diberi tubuh kemuliaan, dibawa ke langit baru, bumi baru. Sedangkan yang di bumi dibangkitkan, yang jahat ditinggal di bumi. Langit dan bumi jadi lautan api, itulah neraka. Begitu. Nah, pertanyaannya tadi apa jadinya? Jadi Elia sama Henok kalau nggak salah ya yang diangkat. Oke. Hidup-hidup ke surga. Ya. Jadi gini, istilah surga. Oh, udah lihat. Pencet. Istilah surga itu dalam bahasa Ibrani dipakai kata shamayim. Shamayim. Di dalam bahasa Perjanjian Baru dipakai kata oranos. Artinya, 1, langit. 2, jagat raya. 3, surga. Jadi, sebenarnya surga itu dunia fisik, Pak. Karena kebangkitan lalu dibawa ke surga. Jadi bukan dunia roh, dunia fisik. Nah, di mana kita tidak tahu di mana, tetapi itu dunia fisik. Jadi Henok dan Elia diangkat secara fisik loh, nggak mati. Yang diangkat bukan rohnya, tubuh fisiknya. Kemana? Ke suatu dunia yang fisik juga pasti. Nah, kalau Alkitab mengatakan surga, artinya langit. Kemana? Nggak tahu. Karena kalau sekarang aja kita pakai ilmu pengetahuan, berapa besar jagat raya, nggak bisa diukur. Mengembang dengan kecepatan sangat besar lagi kecepatannya. Padahal kita keluar dari galaksi kita aja nggak bakalan keluar selamanya. Pakai kecepatan cahaya aja nggak bisa keluar loh. Apalagi jagat raya, wah udah lupakan aja. Nggak mungkin. Nah, disitulah misterinya.
Henok dan Elia dibawa kemana? Kita nggak tahu. Tapi itu secara ajaib pasti. Fisiknya tidak mati. Gitu. Ya. Oke. Berarti bisa dikatakan langsung ke surga, Pak ya? Ya, tapi surga yang mana kita nggak tahu. Karena apa? Karena kalau kita nanti dibawa Tuhan Yesus ke surga, mungkin surga yang berbeda dengan Henok dan Elia. Karena langit yang baru, bumi yang baru kan baru diciptakan. Ya. Betul. Ya kan? Zamannya Elia dan Henok kan belum diciptakan langit yang baru, bumi yang baru. Tapi kan banyak tempat, pasti banyak tempatnya. Nah, nanti kita dibawa ke langit yang baru, bumi yang baru, gitu. Oh, iya, paham. Jelas ya? Udah 5 tahun OBS. Luar biasa. Itu Ini nanti nggak tahu berapa lama perjanjian baru nih. Karena perjanjian baru hikmatnya luar biasa, Pak. Gitu. betul. Ya. Bisa lebih lama mungkin, Pak ya. Karena kalau digali seperti Maliaki gini aja 4 sesi. Iya. Apalagi Iya, betul. 4 sesi kan 1 bulan ya. kalau nggak libur, Pak. Kalau nggak libur. Ya. Ya, ada lagi? Itu aja, Pak. Itu aja Karena ya. mungkin waktunya sudah mepet, nanti teman-teman yang lain nggak sempat nanya. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Tuhan berkati ya. Yo. Pak Irwan, silakan Pak. Wah, malam ini banyak. Shalom Pak Winyal. Shalom. Pertanyaan saya adalah mengenai yang follow up yang tadi Pak, yang mengenai status atau posisi Yohanes itu tidak akan melebihi daripada yang terendah daripada antara kamu, seperti Yesus bilang. Iya, saya bingung. Apakah tadinya interpretasi saya adalah karena Yohanes itu adalah bagian daripada perjanjian lama, semua seperti yang orang-orang sebelum Yesus lah gitu, dalam arti mereka itu akan terpisah daripada saudara-saudara Yesus yang akan memerintah. Tapi rupanya berbeda. Jadi pertanyaan saya balik lagi, orang-orang yang perjanjian lama itu dalam struktur kesurgaan itu bagaimana posisi mereka, Pak? Dalam arti mereka tidak kenal Yesus waktu itu, jadi tidak bisa disebut percaya Yesus. Jadi mereka tidak bagian daripada saudara-saudara Yesus. Jadi posisinya apakah tadinya saya pikir langit baru, bumi baru, tapi rupanya agak lain. Jadi mohon penjelasan, Pak. Oke, baik. Tokoh-tokoh di perjanjian lama, seperti Abraham misalnya. Abraham disebut bapak orang beriman loh, Pak. Jadi pasti dia ke surga, pasti. Nah, cuman posisinya di surga apa, kita tidak tahu. Tetapi di kitab Wahyu ada 24 orang tua-tua di surga. Nah, apakah nanti jadi tua-tua di surga atau tidak, kita tidak tahu. Kita hanya bisa kemungkinan, gitu Pak. Tapi ya saya dengar yang tua. Tapi Pak, bagaimana dengan pernyataan bahwa nanti waktu kita mendapatkan badan baru itu ya, apakah berdasarkan umur-umur kita? Dalam arti ada yang menyebutkan bahwa semuanya akan sama seperti 30 tahunan di mana usia Yesus itu. Tapi bagaimana yang bayi misalnya lalu meninggal, atau yang sangat tua sekali meninggal, apakah badan yang baru itu nanti akan merata semua, Pak? Oke, mengerti. Yang jelas begini, Pak. Di langit yang baru dan bumi yang baru, tidak ada kesakitan, tidak ada penderitaan. Artinya apa? Tubuh kita hidup kekal. Artinya tubuh kita nggak mungkin tua, Pak. Karena hidup kekal. Hidup kekal itu artinya nggak menua. Kalau menua ya mati pasti. Sel-selnya waktu membelah sempurna. Jadi tidak bisa tua. Umur berapa itu nggak penting. Yang penting tidak ada orang tua di sana. Karena selnya sempurna. Ya. Bayi bagaimana? Bayi nggak mendadak besar ya. Bayi tetap bayi, tapi kalau kemudian bertumbuh jadi dewasa kan gitu. Setelah dewasa dia nggak bisa tua, Pak. Karena tidak ada kematian. Harusnya begitu. Oke. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Tuhan berkati. God bless. Pak Yosef ya. Pak Yosef silakan.
Oh, Ya, Pak, izin tanya ya. ya silakan. Jadi di Yohanes 3 ayat 13 ada dicerita Yesus pembicaraannya dengan Nikodemus, katanya tidak ada yang naik ke surga selain dia yang turun ke surga. Ya, Turun dari surga gitu. Itu ya. bagaimana dengan konteks Henok dan Elia yang Oke, baik. apa? Baik. Perhatikan kalimatnya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Memang nggak ada yang naik ke surga selain yang turun sebagai anak manusia. Henok dan Tuhan naik ke surga itu diangkat oleh Tuhan. Kalau ini kan Tuhan sendiri naik. Beda loh. Jadi berarti sebelumnya Tuhan Yesus sudah pernah ada di bumi dan dia naik sendiri dan kemudian turun gitu. Enggak, Tuhan Yesus sudah ada di surga sebelum semua ada. Jadi bukan Tuhan Yesus naik ke surga terus turun lagi, bukan. Tuhan Yesus Ya. berasal dari surga. Ya, berasal. Ya, makanya ia turun dari surga, lalu naik. Ada nggak yang seperti itu? Nggak ada. Ya. Gitu. Kemudian Pak, ada yang mau saya tanyakan, tapi ini di luar apa ya? Di luar konteks yang tadi. Ini mau mengenai apa? Melkisedek, Pak. Raja Salem itu siapa dia sebenarnya? Apakah sama dia dengan Yesus atau bagaimana? Oke, baik. Melkisedek dikatakan di Alkitab bahwa ia tidak bersilsilah. Tidak bersilsilah itu nggak boleh loh dirubah artinya. Ada yang rubah-rubah tuh. Itu artinya tidak diketahui silsilahnya katanya gitu. Bukan. Tidak punya silsilah. Ya. Ia disebut Raja Damai. Siapa Raja Damai? Ada emang. Nggak ada Tuhan Yesus itu. Ya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus keimamannya berasal dari Melkisedek. Emangnya Tuhan Yesus keimamannya berasal dari manusia? Kan dari dirinya sendiri, Melkisedek. Jadi sangat benar kalau Melkisedek itu kita bisa anggap sebagai penampilan Tuhan Yesus. Kristofani. Sebab tidak ada pribadi lain kan? Siapa pribadi lain yang tidak bersilsilah? Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Makanya itu penampilan Tuhan Yesus sebelum inkarnasi di Perjanjian Baru. Berarti di Perjanjian Lama Tuhan Yesus itu seperti Melkisedek ya, Pak ya? Salah satunya. Ya. Oke. Ya. Terima kasih ya. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya Bu Yeni ya. Bu Yeni, silakan. Ya, silakan. Pak. Shalom. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Saya mau tanyakan ini, banyak yang di pikiran saya bertanya tentang di Malayaki pasal 4 ini. Apakah ada hubungannya dengan kedatangan Tuhan Yesus yang diceritakan di kitab Wahyu itu, Pak? Ya. Jadi gini. Terutama yang mengenai 2 saksi itu, Pak ya, yang di Wahyu pasal 11 kayaknya. Apakah salah satu saksi itu kan saya dengar menurut penafsiran Alkitab itu salah satunya Nabi Elia, atau apakah benar, Pak? Salah. Oh, salah, Pak ya. Salah. Karena Tuhan Yesus menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan nubuatan itu adalah Yohanes Pembaptis. Masa Tuhan Yesus salah? Gitu ya. Kan banyak apologet menjelasin Elia itu mungkin yang dimaksud nanti 2 saksi itu. Salah besar. Kitab Wahyu saksinya bukan Elia. Berarti bukan, Pak ya? Bukan. 2 saksi di kitab Wahyu itu ada cirinya. Dan itu bukan Elia. Nanti kalau kita sampai ke kitab Wahyu kita bisa bahas tuh. Oh iya ya. Terus yang di pikiran saya itu apakah nanti Elia ini istilahnya datang secara simbolik atau fisik atau apa maksudnya tadi Pak ya untuk kedatangan Tuhan Yesus ini yang kedua kalinya? Ibu terlambat ya tadi ya? Enggak sih Pak, cuma saya masih bingung di situ. Oh bingung? Lah, ya. Yang dimaksud Elia oleh nubuatan Malayaki itu adalah Yohanes Pembaptis. Kan udah jelas tuh. Ya, yang itu sudah Yesus jelas yang saya. bicara. Yang udah jelas yang artinya apa? Artinya yang dimaksud Elia itu simbolik,
benerannya adalah Yohanes Pembaptis gitu loh. Oh gitu. Ya. Nah, sementara itu Elia memang datang juga, tapi bukan untuk mempersiapkan jalan. Yang mempersiapkan jalan itu Yohanes Pembaptis. Ya, Gitu. ya. Ya, Baik, Pak. Ya, berarti yang penafsiran di Wahyu itu bukan, Pak ya? bukan. Coba ayatnya yang mana? Kitab Wahyu. Yang di pasal Wahyu pasal 11 Ayat ayat 1 di situ. Bentar, ya. nggak ada ya. Tiga dan 4, Pak. 11. Ayat 3 dan 4. Oh Ya, ya. ayat 3 dan 4, Pak. Ya. Oke. Itu kan kalau cuman dasarnya ayat 3 dan 4 itu belum jelas. Kan nggak bisa disimpulkan hanya berdasarkan 3 dan 4, ya kan? Karena itu Pak yang bagian B ayat 3 supaya mereka bernubuat sambil bergabung. Seperti kayak di Malayaki di ceritanya siapa itu? Nabi Elia waktu dia bernubuat mengenai kepada menyembah Baal itu waktu Yang Nabi bernubuat bukan hanya Elia, Bu. Oh, berarti bukan Pak Semua ya. nabi bernubuat. Jangan dipas-pasin, kan gitu. Lagi pula Tuhan Yesus berkata yang dimaksud Elia adalah Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus nggak mungkin salah. Jangan melawan Tuhan Yesus. Begitu. Ya. Oke, Oke. baik Pak. Ya. Oke, Tuhan Terima kasih kasih. ya. Ya, baik. Berikutnya Pak Budi Wijaya. Ya, silakan. Ya, selamat malam Pak Wigno. Selamat Saya malam. Budi dari Surabaya, Pak. Ya, Eh, silakan. saya ingin bertanya mengenai tadi pembahasan yang tentang dosa di Ibrani yang Pak Wigno bacakan. Ya, Bahwa kalau kita mengaku dosa, maka kita kan akan diampuni, Pak. Kalau ya, kita tobat ya, intinya ya, begitu. Nah, ini tapi di 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah ayat ini untuk orang yang sudah bertobat atau untuk orang yang belum bertobat, Pak? Karena kalau misalkan seseorang sudah lahir baru, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi hidupnya kadang-kadang masih jatuh bangun, sering error gitu, Pak. Apakah ini ayat ini untuk itu atau untuk mereka yang sama sekali belum mengenal Yesus? Ini ayat ini untuk siapapun yang mengaku dosa, maka akan diampuni. Meskipun dia sudah orang yang sudah terima Tuhan Yesus, intinya Yes, begitu, Pak ya. yes. Setiap orang yang minta ampun pasti diampuni. Tidak mungkin tidak. Oke. Jadi intinya meskipun kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita masih bisa berbuat dosa gitu ya Pak Wigno? Ya buktinya banyak orang buat dosa masih. Nah, Oke, soalnya ada hamba Tuhan yang berpendapat bahwa kalau kita sudah di dalam Tuhan itu kita tidak bisa berbuat dosa. ya itu kan hamba Tuhan yang berteori. Buktinya dia Nah, berbuat dosa nggak? karena dia alasannya gini, Pak Wigno, karena di doa Bapa kami, waktu kita doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kan kita minta ampun. Tuhan ampunilah kesalahan yang kami lakukan, bukan dosa yang kami lakukan. Dia bilang kesalahan katanya. Kesalahan itu dosa, Pak. Jangan Kesalahan itu main-main, dosa ya. jangan main silat lidah. Kesalahan itu dosa. Dosa Oke. itu apa? Dosa itu di Perjanjian Baru pakai kata hamartia, hamartano. Artinya Baik. meleset. Nggak pas gitu. Meleset dikit itu dosa udah. Nggak usah mencuri. Kita mikir sedikit yang enggak itu udah dosa. Iya, betul. Spek yang tidak sama dengan yang Tuhan inginkan itu sudah dosa namanya. Menyimpang. Jadi omong kosong kalau orang itu tidak buat dosa. Itu salah itu cara baca Alkitabnya. Oke. Yang benar adalah kita ikut Tuhan, menguduskan diri sampai suatu hari kita tidak bisa buat dosa lagi. Nah, itu baru benar. Bukan gini, saya udah Kristen nggak bisa buat dosa. Buktinya lu ngomong sembarangan. Betul. Ya, Oke. jelas ya maksudnya ya. Jelas. Terima kasih Pak Wigno. Tuhan Oke, berkati Pak. Tuhan berkati. Baik, berikutnya Pak Yance, Batam, silakan. Shalom Pak. Shalom. Selamat malam.
Ya, Pak, ini saya mau bertanya tapi di luar konteks tadi ya, Pak. silakan. Saya mau bertanya tentang orang-orang yang sering melihat atau penglihatan, mereka Ya. sudah melihat neraka, Oh, oke. surga, Oke. ya. Ya, Jadi mengerti. kan Sudah sebelum mengerti. sedikit belum dihakimi, Oke, mengerti. tapi mereka sudah lihat neraka. Oke, Gimana mengerti. nih, Pak? Oke, Pak. Di dunia ini ya, kalau kita diberi penglihatan oleh Tuhan tentang neraka atau surga, itu mungkin saja diberi penglihatan. Tapi kalau orang itu mengaku saya sudah ke neraka, itu pembohong besar. Kenapa? Karena neraka itu belum ada. Yang dimaksud neraka oleh Alkitab itu adalah langit dan bumi ini yang hancur oleh api. Gehenna itu lambang dari langit dan bumi yang akan hancur oleh api ini. Nah, kalau dia sudah ke neraka yang mana? Itu bohong. Kecuali kalau dia bilang, aku diberi penglihatan oleh Tuhan tentang neraka. Nah, itu benar. Tentang surga, nah bisa saja. Kenapa tidak? Tapi kalau saya sudah ke surga, naik turun, saya sudah ke neraka, studi tour, nah itu bohong besar orang itu. Nggak usah didengar lagi selamanya. Itu pasti nggak belajar Alkitab sama sekali orang. Oke, Pak. Ya, jelas ya, Pak Yanjar? Iya, makasih ya, Pak. Oke, Tuhan berkati. Ya. Siapa yang belum ya? Oh, Ibu Sarah Hui, terakhir. Shalom, Pak. Shalom. Ya, saya mau tanya, arti nama Melkisedek itu apa ya, Pak? Kita sudah bahas kan yang lalu, Melkisedek. Oh, mungkin saya lupa, Pak. Maaf, Lupa Pak. ya? Iya, maaf, Pak. Oke, nggak apa-apa. Kalau ya. pertanyaannya, apakah arti Melkisedek? Sebentar ya. Iya, Pak. Sebentar, saya cek dulu. Melkisedek. Melkisedek artinya raja kebenaran. Raja kebenaran, oke, Pak. Melki itu raja. Sedek itu kebenaran. Melkisedek, kebenaran. Raja kebenaran. Ya, oke, Pak. Terus yang pertanyaan berikutnya, Pak, saya pernah baca satu buku yang ditulis oleh seorang wanita Korea namanya Chonam Thomas. Dia bilang dalam buku itu dia mengalami perjalanan bersama Tuhan Yesus selama 7 tahun dan akhirnya dia membuat buku ini, dan di buku itu salah satu yang saya baca adalah bahwa jika bayi yang di bawah umur 7 mereka akan dibawa oleh Tuhan Yesus tinggal di satu tempat dan dipelihara oleh malaikat Tuhan. Dan pada saat tiba nanti waktunya, jikalau ibu-ibu mereka itu hidup di dalam kebenaran sampai pada akhirnya, dan anak-anak ini akan diserahkan kembali kepada ibunya untuk dijaga kembali oleh ibunya. Apakah ini benar, Pak? Itu tidak ada di Alkitab. Jadi kalau dia bohong dan sebagainya, saya nggak tahu. Makanya jangan pernah baca sesuatu yang tidak ada di Alkitab. Saya sudah sering baca buku-buku semacam itu, ternyata berapa lama kemudian ketahuan bohong dia. Oh, Tapi oke, yang Pak. ini saya nggak tahu, karena saya nggak tahu bukunya ya, jadi saya nggak komen. Tapi Ya, oke, untuk Pak. apa tahu begituan? Yang Alkitab aja belum mengerti, malah baca yang nggak. Jangan begitu. Oke. Jangan Ya. baca buku yang aneh-aneh gitu, nggak ada gunanya sama sekali itu. Ya, judul bukunya itu Heaven is Real, Pak. Ya, kita juga bilang heaven is real sama. Kita malah bilang surga itu fisik, bukan roh. Kalau buku itu mengatakan surga itu roh, berarti dia salah besar. Dunia Oke, roh. Pak. Kebangkitan itu fisik, tubuh kemuliaan itu fisik. Oke. Oke, itu saja. Ya, itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Tuhan Tuhan memberkati. berkati. Ya, Pak. Oh, masih ada 2 lagi, masih ada waktu pas kali. Silakan Ibu. Bu Lina. Itu Pak, hanya yang tadi Pak konfirmasi aja Pak. Oh. Mungkin kemungkinan yang Wahyu 11 itu mungkin karena mereka melihat di ayat 6-nya kali ya Pak ya. Wahyu 11. Ayat 6. Makanya banyak orang menggambarkan bahwa itu adalah Elia dan Musa ya Pak. Iya, Bu, itu ayat 6 tadi. Saya salah, baru saya buka ayat 6.
Ya, tentang apa memang Pak Langit tadi. memangnya yang punya kuasa itu cuma Elia. Ya, mungkin maksud saya itu kali Ya, ya, dasarnya ngerti, ngerti. menjadi orang. Tapi Iya. gini, makanya kalau baca Alkitab harus teliti dan strict. Tapi bisa raja-raja. Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu mau percaya Elia itu ya Yohanes Pembaptis ini. Nah, kita mau percaya Tuhan Yesus atau mau menafsir sendiri kitab Wahyu? Iya, maksudnya gini Pak Wignyo, karena kan konteks dekatnya mungkin mereka pikirkan yang menutup langit Ya, saya waktu tahu hujan. mirip-miripnya. Mirip-miripnya Sama maksudnya. Musa. Ya. Mm-mm. Tapi bayangkan, kalau itu ternyata benar yang ini Elia, berarti Tuhan Yesus bohong dong. Nah, ya kan? Ngerti nggak? Jangan Iya. gitu. Ayat itu benar, ini benar, padahal nggak bisa dua-duanya benar, harus salah satu. Iya, iya. Kita Iya. itu harus jeli, nggak bisa. Itu kan tafsir. Tuhan Yesus ngomongnya bukan tafsir kok. Tuhan ngomongnya langsung. Yohanes Pembaptis ini Elia yang dimaksud. Gitu. Iya. Ya, Mungkin dasarnya itu kali Pak maksud saya. Iya, ya makasih Pak ngerti, Wignyo. ngerti. Karena kalimatnya ada kemiripan. Iya. Oke. Terakhir ya, Pak Kris. Silakan Pak Kris. Shalom malam. Shalom. Izin off kamera, Pak. Oke, nggak apa-apa. Tadi menanggapi saudara yang penanya dari Batam yang pertama tadi, Pak. Ya, Kalau zaman sekarang untuk referensi cross referensi antar ayat sudah sangat gampang. Di Android app itu ada aplikasi yang namanya Alkitab, warnanya hijau army gitu, lambangnya salib, bawahnya ada kayak buku kayak kalau logonya GMM itu, Pak. di Android ya, Pak? Ya, Android app. Oh, Itu Google Play Store. Nama ya. app-nya ya Alkitab gitu aja, cuma satu kata Alkitab. Oh, Lah, itu di setiap ayat itu nanti yang ada cross reference-nya, ada bintang asteriknya. Kalau bintangnya kita ketuk, ayat yang mengacu atau dipakai acuan atau apa itu muncul, muncul. Pak. Oh, ya. Nah, itu lebih gampang. Ya kan? Ya, jadi Mm-mm. kalau saya dulu masih pakai apa itu saya lupa namanya. Konkordansi. Ya pokoknya kayak gitu, konkordansi, Pak. Zaman dulu ada buku konkordansi. Iya, iya, Zaman iya. tahun 90-an, Pak ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya. Jadi kalau sekarang mau cross reference gitu, kalau kita bacanya pakai Alkitab digital itu app-nya Cepat, namanya Alkitab gitu aja. cepat sekali. Kotak hijau army, Ya. ada salib, bawahnya buku itu, Pak. Kayaknya Itu banyak ada Pak, aplikasi seperti itu. Banyak. ya, cuma yang saya tahu ada cross reference, ada bintang asteriknya di ayat-ayat itu, Ya, salah satunya itu mungkin. ya, Yang saya pakai karena itu. ya. Terus yang kedua, saya di awal-awal bertobat jadi Kristen itu saya dulu untuk belajar pendalaman Alkitab pribadi, saya beli Lions Handbook of Bible, Pak. Lions Handbook of Handbook of Bible. Bible itu tebel, cuma satu buku, kayak tebelnya kayak kalau kamus lengkap kayak gitu, kira-kira mungkin sekitar 700-800 halaman, Ya. lengkap foto-foto. Jadi di situ ada referensi kebudayaan. Oh, Ini kenapa kalau misalnya wanita pelacur kok berkepang-kepang di ya, ya. lambangan itu. Ada penjelasannya ya. Ya, terus satu hasta itu kalau di era zaman ini apa, kalau di era ini apa. Ya, Terus ya. tanaman hisop, tanaman apa, ada fotonya, terus ada. Jadi sampai ke relief-relief dari Asyur, dari apa, itu ada contoh-contohnya, Pak. Ya, ya. Gitu. Jadi Saya baru ingat ada terjemahan Alkitab bahasa Indonesia yang edisi studi. ya, Yang ya. edisi studi mungkin ada tuh di sampingnya itu ada keterangan-keterangan itu. Kalau ini kira-kira kayak ensiklopedia atau kayak Ya, Wikipedia. ya, ya. Ya. Tapi jadi maksudnya dia muatnya sesuai dengan urutan kanon, Pak. Kitab Ya, ini ada ya. penjelasan. Jadi gambaran saya kira-kira nanti kalau OBS ini dibukukan mirip-mirip sama itu jadinya nanti, Pak. Kira-kira kayak gitu. Iya, kali Pak. Tapi itu tersedia di toko mungkin 25 tahun yang lalu, saya sudah lama tidak lihat ada di toko itu, Pak. Lions Handbook of Bible. Gitu. Ya, ya. Ya cuma itu aja, Pak. Saya gitu. Ya, saya pikir sekarang di toko ada yang Alkitab studi. Kayaknya saya punya deh. Ini Pak, kayak gini Pak.
Mana? Ini Mana? Alkitab edisi studi. Ya, Mana? boleh contoh, Bu. Lihatin Seperti dulu, apa, Bu. Pak? Alkitab Alkitab edisi edisi studi. studi. Mana? Ini Pak, Saya nggak lihat. Priscila. Perlu Priscila. ditampilkan ya. Alkitab edisi studi. Mana Priscila? Sebentar. Ya, Present bisa ya? dicontoh itu. Oh iya ya. Tunggu saya tampilkan ya. Nah Ya, Pak. ini. Ya betul. Itu ada tuh sampingnya. Ada Belum kelihatan, keterangannya. Pak. Ya benar, ada Alkitab studi. Ya, oke. Nanti saya cari yang Lions Handbook of Bible itu coba, Pak. Saya Ya mesti boleh. bongkar-bongkar Boleh. buku. Sebenarnya Boleh, Pak. kalau pakai software ya lebih cepat klik-klik aja gitu. Kalau manual kan buka-buka gitu. Ya, kalau cross reference itu, Pak. Tapi kalau misalnya kayak di kitab apa ya, Yeskiel atau Daniel yang ada bait Allah yang baru tuh ada ukuran-ukuran sekian hasta, sekian apa, terus itu kan kita mau bayangkan agak sulit, Pak. Mungkin terbantu dengan buku-buku semacam itu. Ya, semua saling melengkapi. Iya. Dan Mantap. kebetulan juga doktrinnya saya lihat agak netral, kayak kalau Alkitab itu misalnya NIV itu, Pak. Lions itu kan NIV itu kan termasuk yang agak minim apa namanya itu tafsir, Pak. Kalau NIV itu aja, Pak. Saya cuma mau itu. Bapak Ibu, ada satu software kalau bayar mahal tapi ada edisi gratisnya sih, logos.com namanya. Logos.com. Nanti dicoba sendiri ya. Itu ada interlinearnya. Oke. Malam ini rame ya. Lebih lama pertanyaannya daripada pembahasannya. Oke. Kita tundukkan kepala yuk. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami semua sudah diberkati. Terima kasih Tuhan, kami percaya kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan pakai program ini secara luar biasa. Mungkin suatu hari akan jadi buku, semacam ensiklopedi, apapun itu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan karena kehendak kami. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.